Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gara-gara petasan, sebuah toko di Jalan Tenggiri, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan petasan sekelompok anak. Warga di Jalan Tenggiri, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan kebakaran yang melanda sebuah toko air mineral. Kebakaran diduga akibat ledakan petasan yang dimainkan oleh sekelompok bocah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 20 menit lalu, jam berapa sekarang? 20 menit lalu. Saya tidak sempat lihat jamin. Soalnya pergi itu. Penyebabnya apa? Belum tahu. Ada yang bilang korslet, ada yang bilang kerap petasan. Bakar gua main dosi bawah masalahnya. Yo, toko apa ini, Pak? Ini butik nama depot ini kami. Mana butik? Ini depot galon. Miliknya siapa? Almarhum Haji Hariman Talib. Tidak ada korban? Tidak ada. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Wahidin, Medan, Sumatera Utara. Api yang terus membesar membuat warga panik tak bisa selamatkan barang berharga. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik salah satu rumah warga. Terbakar sudah hampir 10 rumah berdasarkan informasi dari penelpon. Jadi memang karena dia posisi dalam gang, rumah juga semi permanen, kita nyampe itu sudah kita bekerja ke kiri dan ke kanan dari gang murah tadi. Sampai dengan saat ini belum ada informasi korban. Karena api sudah besar, jadi kita harus menyebar ke kiri kanan, gang juga panjang. Terus dari sini kita juga terhalangi akses masuknya. Ya pasti sudah belasan, sekitar belasan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi selidiki penyebab kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman tewas setelah dianiaya di kawasan proyek Bangkalan, Jawa Timur. Korban memaksa minta uang jatah proyek jalanan, memicu kemarahan seorang mandor. Seorang pria M warga Desa Petapan, Madura, Jawa Timur tewas bersimbah darah akibat senjata tajam. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seorang mandor proyek di Jalan Akses Suramadu. Sang mandor menolak memberikan jatah preman pada korban. Tak terima pamannya dipalak, keponakan sang mandor S datang melerai. Sakit hati dengan perkataan korban, S pulang ke rumah mengambil senjata tajam jenis celurit. Pelaku menganiaya korban hingga tewas. Pelaku ini merasa sakit hati karena saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata seperti binatang. Sehingga pelaku langsung pulang kembali ke rumahnya, kemudian mengambil celurit dan kembali ke TKP dan tanpa basa-basi langsung melakukan penganiayaan. Tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di Tuban, Jawa Timur tewas dianiaya seorang warga gara-gara parkir motor. Korban dianiaya karena parkir di dekat rumah pelaku saat akan memangkas rambut. Langsung kepui, ayo! Warga dan polisi mengejar Budin dan kakaknya pelaku penganiayaan di desa Ngandong, Grabagan, Tuban. Salah satu pelaku menganiaya seorang warga hingga tewas. Menurut warga, korban yang baru parkir sepeda motor tiba-tiba dianiaya pelaku. Pelaku dan saudaranya melawan polisi saat akan ditangkap hingga lari ke kawasan perbukitan. Sudah beberapa tahun ini emang merasakan sampai langgar musola ini sampai sepi, sampai jamaahnya diusir gitu. Tapi dulu ayahnya juga pernah dikeprui, Pak. Ya. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku menganiaya korban dengan batu. Telah terjadi tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian pada seseorang atas nama Saudara Imam yang dilakukan oleh Syihabuddin yang terjadi tepatnya di depan tempat cukur rambut di wilayah Rengal. Pelaku dan kakaknya telah diamankan polisi dan akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Memanfaatkan rumah yang ditinggal mudik, komplotan pencuri nekat gasak sepeda motor. Aksinya ketahuan warga, pelaku dikeroyok. Tersangka pencurian motor ini hanya bisa berteriak minta ampun saat terus dihakimi warga. Warga memergoki pelaku saat membobol sebuah rumah di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, Surabaya. Pelaku berupaya membawa kabur sepeda motor. Pelaku beraksi bersama dua rekannya memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggal mudik oleh sang pemilik. Satu pelaku ditangkap warga, sementara pelaku lainnya kabur melarikan diri. Sekali. Ya, benar, karena ketahuan, baru ketahuan. Lagi rame itu ya? Kalau saya mau kerja, Pak, ikut apa? Kerja apa? Besi. Nah, kok nyuri loh? Kok mau? Jam 2:30 itu saya yang disusul. Selaku eksekutor langsung lari, ketahuan, dikejar sampai ke Jalan Randu. Jalan Randu baru ditangkap, dibawa ke kantor. Sempat diajar atau? Ya sempat diajar. Di masa karena diteriakin maling-maling. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Sebuah mobil terjun ke sawah setelah menabrak pengendara motor di Jalan Utama Jeragik, Sampang, Madura. Korban terpental hingga alami luka-luka. Seorang pengendara motor terpental usai ditabrak mobil di Jalan Utama Jerengik, Sampang, Madura. Mobil terjun ke sawah usai menabrak korban yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di depan pos pantau mudik. Korban alami luka dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari arah timur menuju barat. Kebetulan menyalip kendaraan yang lain depannya dari sebelah berlawanan arus. Dari barat ke timur, sepeda motor L4305 AAN yang dikemudikan saudara Hairun. Sehingga terjadi tabrakan. Akibat kejadian ini, jalur utama menuju Sampang dan Bangkalan sempat mengalami kemacetan. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan.